Pada malam Natal, CBI harus dihadapkan dengan kasus seorang pria berpakaian Santa yang jatuh dan tewas di hadapan beberapa saksi. Bau badannya seperti whisky, di saku bajunya terdapat kartu Natal dengan meninggalkan sebuah pesan. My life is a lie, forgive me? Jane menganggap tindakan bunuh diri itu sebagai pembunuhan. Korban terlihat sangat mencintai menjadi Santa. Kecil kemungkinan korban punya niat terjun bunuh diri di depan para anak-anak yang mengharapkan kedatangan Santa di malam Natal. Masuk ke rumah korban, diketahui dari pemilik sewa, korban bernama Benjamin Ripple. Dari isi kamarnya terlihat memang dia seorang penggemar berat Sinterklas yang memiliki kalung tanda 10 tahun bebas alkohol di pohon Natalnya. Sobriety chip. Esoknya di CBI, kalung itu berbanding terbalik dengan kadar alkohol dalam darah Ripple yang mencapai 0,45, yang merupakan jumlah alkohol yang sangat tinggi. Dan bisnis pesanan posnya, Saint Nick Pigs, dilaporkan sedang merosot tajam. Terpukul keras oleh ekonomi. Ia juga Presiden National Society of Authentic Santa, sebuah grup yang berdedikasi atas penggambaran akurat dari Sinterklas. Sebelum penyelidikan dimulai, tim menghadiri konferensi pers di mana Madeleine Hightower membahas peristiwa Todd Johnson yang terbakar di tahanan CBI, di mana itu bukan kejadian yang dilakukan oleh Todd sendiri. Ia memperkenalkan Gigi LaRoche, kepala baru dari unit standar profesional yang akan memimpin investigasi tersebut. LaRoche memiliki daftar orang-orang yang akan dia wawancarai mengenai insiden tersebut. Daftar orang pertama yang diwawancarainya nanti adalah Patrick Jane. Sekarang kembali ke kasus. Rigsby dan Van Pelt berada di asosiasi Santa untuk berbicara kepada mereka mengenai Benjamin. Salah satunya bernama Bob. Bersikap simpatik dan turut berduka cita atas meninggalnya Benjamin. Tapi pria lainnya bernama Tony menuduhnya mencoba menyingkirkan Benjamin dari jabatan sebagai presiden. Benjamin menjunjung tinggi kalau semua orang bisa menjadi Santa tanpa peduli warna kulit dan kebangsaan. Tapi tidak dengan Bob. Melihat mereka hampir berkelahi, Rigsby harus memisahkan dua orang itu untuk dibawa ke CBI. Everything's fine, just carry on. Pindah ke Jane yang berada di tepi pantai. Dia ditelepon Teresa karena LaRoche mencarinya dan disuruh segera datang untuk tidak memperkeruh keadaan. Tapi Jane tidak menanggapi hal itu. Dia berada di tepi pantai ini untuk menemui Virgil Minelli yang sedang memancing menikmati masa pensiunnya. Ini tentang Todd Johnson yang dibakar hidup-hidup. Jane yakin pelakunya bekerja untuk Red John, karena Todd juga bekerja untuk Red John. Dan Jane tahu itu. Jane merasa berada satu langkah di depan Red John. Dan dia meminta bantuan Minelli sebagai mantan kepala divisi CBI untuk menggunakan koneksinya mendapatkan daftar tersangka yang dimiliki LaRoche demi mempersempit jalur Jane kepada Red John. Minelli tentu saja menolak dan ingin tetap menikmati pensiunnya. Jane pun mengatakan sebelum pergi, cepat atau lambat, Minelli akan berpikir kalau memancing bukan hal berguna ketika ada suatu hal yang lebih berguna bisa dilakukan. When I could be doing something useful, and then you'll call me. Dan pindahlah ke ruang interogasi. Cho mewawancarai Bob dan Tony, mendapatkan petunjuk tentang seorang gadis yang Benjamin kencani di sebuah acara untuk asosiasi Santa. Either you happen to catch the name of this woman? Roxy. Sedangkan Jane, dia menyamar sebagai mantan pemabuk untuk hadir di pertemuan alkoholik Anonymous. Ia mendapatkan mantan sponsor Benjamin selama 10 tahun, bernama May Walters.
Penyamarannya hampir saja terbongkar ketika LaRoche muncul dan mengamati. Mereka lalu berdua bicara di luar. LaRoche tampaknya butuh meningkatkan usahanya mewawancarai Jane karena Jane terus saja menolak. Everything okay? Yeah, I was just getting some air. I'll come back in now. Setelahnya kembali ke CBI, petunjuk sang pacar membawa mereka kepada Roxy Road. Ditambah adanya informasi kalau apartemen Benjamin baru dimasuki seseorang. Esoknya, Rigsby dan Cho memanggil Roxy Road yang ternyata dia gadis panggilan yang hadir di pesta asosiasi Santa, bukan pacar Benjamin. Roxy dibayar oleh pria bernama Jack Wilder yang mengelola pusat rehabilitasi untuk pecandu alkohol kaya dan menggunakan gadis panggilan untuk beriklan. Hadir di setiap pesta-pesta dan mengobrol dengan para pemabuk kaya dan kemudian merekomendasikan pusat rehabilitasi Jack Wilder. No doubt. Do you have an address for Wilder? Pindah ke sisi Jane, dia berbicara dengan May Walters, 10 tahun sebagai sponsor Benjamin. May juga mempunyai perasaan kepada Benjamin tapi tidak terbalas. Jane pun mengungkit kalau May merasa terabaikan dan marah. Cukup marah untuk merusak apartemen Benjamin. Hal itu tentu membuat May terkejut. Jane pun mengakhiri penyamarannya dan mengatakan kalau May bisa dianggap sebagai tersangka karena sudah menghancurkan TKP. Jadi Jane meminta penjelasan May. May mengatakan dia sedang mencari sesuatu untuk bisa mengingat Benjamin. Dia kecewa karena minggu lalu, untuk pertama kali dalam 10 tahun, Benjamin meminum vodka yang menghancurkan usaha mereka berdua untuk tetap membuat Benjamin tidak meminum alkohol lagi. Dan Jane menunjukkan apa yang sebenarnya ingin May cari, yaitu sebuah kalung 10 tahun bebas alkohol Benjamin. Best 10 years of my life. Sekarang pindah ke Teresa dan Van Pelt mengunjungi pusat rehabilitasi alkohol milik Jack Wilder. Mereka menjelaskan bagaimana bisa sampai di sini. Jack tidak percaya kalau Benjamin secepat itu minum alkohol karena 2 malam lalu saat Benjamin tewas, Jack baru merawatnya. Jack pun menunjukkan tempat dia menyembuhkan para pecandu alkohol dengan pengondisian. Sebuah proses di mana stimulus yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan karena dikaitkan dengan hal-hal tidak menyenangkan lainnya. Jack bukan seorang dokter, hanya seorang terapis perilaku. Ia selalu ditemani oleh perawat bernama Layla Bloom. Jack selalu merekam setiap pasien yang dirawat sebagai bentuk asuransi termasuk Benjamin. Di tengah itu, Layla Bloom masuk. Jack menyuruhnya menunggu di luar sebentar. Give us a few minutes. Sorry. Van Pelt keluar ruangan untuk menghampiri Layla. Layla memberitahu Van Pelt apa yang terjadi pasca kamera dimatikan, yaitu Benjamin pingsan, menunjukkan tanda-tanda keracunan alkohol ketika mereka membawa Benjamin pulang. Thanks for talking to me. Kemudian di CBI, Van Pelt menyampaikan apa yang dia dapatkan dari Layla kepada Teresa. Meskipun hal itu memberi mereka sebuah informasi penting, semua bukti yang tim miliki bersifat tidak langsung. Mereka tidak punya alasan untuk membuat surat perintah menggeledah tempat Jack Wilder. Sembari Van Pelt menjelaskan latar belakang Layla, Jane bersembunyi karena LaRoche terlihat mencarinya. She left a $70,000 job at Sacramento General 2 months ago to work for him. Kedua orang tua Layla alkoholik. Ayahnya tewas kecelakaan gara-gara alkohol. Itu mungkin yang membuat Layla bersimpati pada orang-orang pecandu alkohol. Jane mendengar hal itu dan tampaknya punya rencana. What's your plan? Kemudian pergi ke tempat Jack Wilder untuk melakukan perawatan, di mana Jack dan Layla menyambungkannya ke arus listrik dan menyentrum Jane setiap kali
ia minum sebagai bentuk terapis. Ketika hampir 10 gelas whisky Jane minum, dia harus mengendalikan reaksi tubuhnya. Tiba-tiba, Layla mendeteksi tekanan darah Jane yang rendah dengan denyut jantung tak teratur, berkemungkinan keracunan alkohol. Layla menyuruh Jack memanggil ambulan. Care. Go call 911. Go! Saat Jack keluar, Layla berbisik pada Jane untuk membebaskannya. I'll set you free. Dia mengambil suntikan, dan saat itu Jane berhasil mengungkap pelaku sebenarnya. Gotcha. Oh, little husband now. Butuh trik untuk terlihat seakan keracunan alkohol, tapi tidak ingin Jane jelaskan. Namun, tidak bisa dipungkiri kalau Jane kesulitan mengendalikan mabuknya. Jane menebak kalau isi dalam suntikan yang dipegang Layla adalah alkohol 95%. Cairan miras yang sama Layla suntikan pada Benjamin Ripple sehingga mengalami overdosis. Jane menyadari Layla pelakunya ketika mendengar orang tua Layla yang alkoholik. Yang dilakukannya pada Benjamin sebagai bagian dari dendam lama terhadap pecandu alkohol yang dipicu oleh masalah minum orang tuanya dan kematian ayahnya terkait alkohol. Layla pun menceritakan, saat proses perawatan, Benjamin yang mabuk mengatakan letak kunci cadangan apartemennya. Dan ketika Benjamin diantar pulang dari rehab, Layla kemudian kembali ke tempat Benjamin lagi dan masuk menggunakan kunci cadangan. Menyuntik Benjamin yang sedang tidur dan membangunkannya mengatakan ada anak-anak di luar ingin bertemu Sinterklas. Membantu Benjamin memakai pakaian, menyelipkan kartu Natal dengan pesan kematian Benjamin yang dibuat Layla. Dengan kondisi pasca rehab dan disuntik alkohol 95%, Benjamin hanya bisa mengikuti saja. Dan saat dibawa ke balkon, di sanalah Layla mendorong Benjamin. Terciptalah peristiwa seperti bunuh diri. Setelah cerita itu selesai, Layla akan menyuntikkan pada Jane sehingga Jack akan semakin dicurigai. Untungnya, tim segera menyergap masuk untuk menangkap Layla Bloom. Dan kasus selesai. Di luar, LaRoche menunggu Jane untuk menanyainya, dan ini adalah peringatan terakhir kepada Jane. LaRoche tahu bahwa Todd ingin membocorkan rahasia kepada Jane dan bertanya kepadanya apa tebakan terbaik Jane tentang rahasia itu. Jane, meskipun masih sedikit mabuk, dia masih bisa merahasiakan apa yang dikatakan Todd. LaRoche percaya karena orang mabuk biasanya bisa berkata jujur. Dengan ini, Jane lepas dari tersangka utama terhadap kasus Todd Johnson. Keesokan harinya, Jane berada di sebuah kafe di tepi pantai bersama mantan sponsor Benjamin Ripple, May. Minnelli tiba dan mengajak bicara pribadi dengan Jane. Ia mengakui bahwa Jane benar tentang menghabiskan masa pensiunnya yang tidak berguna. Minnelli menyerahkan daftar tersangka LaRoche yang ia peroleh melalui jalur rahasia. Jane berterima kasih dan kemudian mencari alasan agar Minnelli bisa berkencan dengan May.